Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Anissa Farasani sebagai moderator dari kelompok 5 dengan mata kuliah perencanaan strategis di unit Reka Medis dengan dosen pengampu Bapak Riau Lelono Indrajati MPH. Dan nanti ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Isra Sapiani, yang kedua ada Nilam Ayu, yang ketiga ada Flora Raju, dan yang terakhir ada Nodi. Dengan judul materi kami yaitu dengan materi kepemimpinan, gaya kepemimpinan dan kepemimpinan by Ki Hajar Dewantara. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Untuk materi pertama yaitu yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yang berjudul dengan kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata leadership, dari hasil kata to lead, dan kata ini menjadi bahasa Inggris yang diindonesiakan karena sering digunakan terdapat di berbagai bidang kehidupan manusia. Dalam kata kerja, to lead terkandung beberapa makna yang saling berhubungan erat, yaitu bergerak lebih cepat, berjalan di depan, mengambil langkah pertama, berbuat lebih dulu, melapori, mengarahkan pikiran orang lain, dan membimbing. Nah, kepemimpinan atau leadership ini adalah proses mempengaruhi bawahan atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya, atau juga merupakan seni untuk mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerjasama yang bersemangat dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Nah, ada beberapa para ahli mengucapkan, dikutip oleh Mulyadi, menyatakan bahwa kepemimpinan sebagai sebuah proses mempengaruhi dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kepemimpinan ini juga didefinisikan secara luas sebagai proses-proses yang mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikut, pilihan dari sasaran bagi kelompok atau orang, pengorganisasian dari aktivitas-aktivitas tersebut untuk menjadi sasaran, pemeliharaan hubungan, kerjasama dan teamwork, serta perolehan hubungan dan kerjasama dari orang yang berada di luar kelompok. Nah, sebagai suatu konsep manajemen di dalam kehidupan organisasi, kepemimpinan mempunyai kedudukan strategis karena kepemimpinan merupakan suatu titik sentral dan dinamisator seluruh proses kegiatan organisasi. Nah, kepemimpinan juga merupakan kekuatan penting dalam pengelolaan. Oleh karena itu, kemauan memimpin secara efektif merupakan kunci keberhasilan dari organisasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Mutia, yaitu tentang konsep dasar kepemimpinan. Pemimpin pada hakikatnya merupakan seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bahwa sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Stone, semakin banyak jumlah sumber kekuasaan yang tersedia bagi pemimpin, maka semakin banyak pula potensi kepemimpinan yang efektif. Selanjutnya, menurut Mulyasa, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang terhadap tercapainya suatu organisasi. Sedangkan kepemimpinan menurut Malayu SP Hasibuan adalah organisasi atau cara kerja seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan biasanya diartikan sebagai kekuatan untuk menggerakkan orang dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan hanyalah sebuah alat, sarana, atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara rela, berkaitan dengan kesediaan orang lain mengikuti keinginan pemimpin. Fungsi kepemimpinan secara operasional. Fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 pokok kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi instruksional. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikasi pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.
kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah. Yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini yang dimaksud memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi partisipatif. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberi pelimpahan wewenang membuat dan menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi dan aspirasi. Yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan pusat sumber belajar melalui pengembangan pusat belajar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Nodi, yaitu tentang kepemimpinan Bi Ki Hajar Dewantara. Dari beragam macam ajaran dan pemikiran Bi Ki Hajar Dewantara, salah satu ajarannya yang terkenal dalam dunia pendidikan yaitu 1. Ing Rasatul Dha sendiri memiliki arti di mana seorang pemimpin atau seorang guru harus dapat memberikan suri tauladan yang baik kepada peserta didiknya. 2. Ing Madya Mangun Karsa memiliki arti bahwa pemimpin atau seorang guru apabila di tengah-tengah peserta didik diharapkan dapat memberikan dorongan atau motivasi baik secara internal maupun eksternal dan saling bekerja sama agar tujuan yang diinginkan tercapai. 3. Tut Wuri Handayani memiliki arti dari belakang dan Handayani berarti memberikan dorongan semangat. Secara menyeluruh, Tut Wuri Handayani yaitu seorang harus memberikan dorongan moral atau semangat kerja dari belakang. Demikian maksud Tut Wuri Handayani dalam manajemen pekerjaan, yaitu di mana seorang pemimpin memberikan kebebasan pada peserta. Baiklah, materi yang terakhir yaitu strategi yang dilakukan dalam penerapan konsep kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, memahami dengan baik tentang konsep kepemimpinan Ki Hajar Dewantara agar dapat diaplikasikan terutama ketika berperan sebagai pemimpin. Yang kedua, memahami dengan baik karakter anggota, menghormati dan memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya dan sesuai karakternya. Yang ketiga, mengarahkan, membimbing menjadi fasilitator untuk anggotanya agar potensinya berkembang dengan maksimal. Yang keempat, melayani dengan setulus hati dan memberikan teladan sesuai dengan Ing Ngarso Sung Tulodo. Yang kelima, membangun semangat anggota sesuai dengan Ing Madyo Mangun Karso. Yang keenam, memberikan dorongan, motivasi, dan memberikan semangat sesuai dengan Tut Wuri Handayani. Baiklah, mungkin itu hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul materi kepemimpinan. Saya sebagai moderator mohon pamit mundur diri. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.